lagi kita dengan Iwan Benaran Kang Mas. Kita hari ini akan membahas perkembangan dari Marc Marquez. Dan tentu saja pasti sampean tahu bagaimana kemarin Marquez secara official sudah resmi meninggalkan Honda. Dan mata semuanya, para media termasuk Iwan Benaran di IWB juga selalu memantau bagaimana perkembangan Marquez setelah meninggalkan Honda. Dan ternyata Cak, dari ring 1 bahasanya Cak, dari sumber yang sangat dipercaya, kita nggak usah menunggu pengumuman resmi dari Marc Marquez. Akan tetapi di video ini IWB beranikan diri kepada sampean semuanya. IWB pastikan bahwa ternyata Marquez memang 95% ke atas sudah tanda tangan dengan Gresini Ducati. Artinya Cak, Marquez memang akan bergabung dengan Ducati. Ini akan menjadi sebuah pembahasan khusus. Karena tahu nggak sampean, ternyata dengan bergabungnya Marquez ke Gresini ada beberapa hal yang sangat spesial, di mana ternyata ada semacam penekanan dari Ducati bahwa Marquez tidak boleh membawa krunya sama sekali gabung dengan Gresini. Ini salah satu hal yang cukup mengejutkan Cak, karena bagaimanapun kita tahu Marquez dan Santi Hernandez adalah sosok yang tak terpisahkan. Dari 2012 Santi selalu membantu Marquez, Santi selalu menjadi pengawal Marquez sebagai Chief Technical Engineering dari Marquez. Akan tetapi di Ducati nanti ternyata ditolak, tidak boleh ada kru sama sekali dari Marquez gabung dengan Gresini Ducati. Marquez ternyata harus berjuang sendiri Cak. Jadi memang kalau kita membahas mengenai Santi Hernandez ini tidak lepas dari kiprahnya Cak, bahwa sosok dari Santi ini adalah orang yang ahli di bidang suspensi. Awalnya demikian. Jadi Santi Hernandez ini adalah seorang yang sudah bergabung dengan HRC cukup lama. Jadi kalau kita membongkar histori dari Santi, sampean harus tahu bahwa Santi Hernandez adalah orang yang bergabung dengan HRC sejak 1998. Dan dia juga orang yang pernah terlibat fokus pada suspensi dari NSR 500. Jadi artinya memang secara pengalaman Santi ini sangat besar di Honda. Dan kemudian Santi Hernandez juga sempat beberapa kali menjadi salah satu chief untuk suspension, maksudnya fokus di sana dengan HRC pastinya dengan beberapa pembalap Honda. Akan tetapi di tahun 2012 takdir mengatakan bahwa Santi Hernandez akhirnya diangkat menjadi Chief Engineering, sosok yang sudah dipercaya oleh HRC untuk membantu Marquez pada saat itu di Moto2. Dan ternyata dari sana Marquez dipromosikan oleh HRC gabung ke MotoGP. Marquez pun akhirnya membawa Santi diizinkan oleh Honda saat itu. Dan sejak 2013 sampai dengan hari ini 2023, nama Santi Hernandez tidak lepas dari Marquez, karena memang dia adalah orang yang sangat mengerti apa yang dimauin oleh Marquez. Dia sangat paham apa yang diinginkan Marquez, bagaimana karakter dari motor untuk Marquez, bagaimana settingan-settingannya disukai Marquez. Semuanya dikontrol sepenuhnya oleh Santi Hernandez. Dan sejak 2013 setelah dia dipromosikan ke MotoGP, Santi sudah tidak hanya fokus kepada suspensi, tapi dia sudah menjadi Chief of the Chief dari technical untuk Marquez. Dan ternyata Cak, kabar terbaru, walaupun Santi sangat-sangat dekat dan sekutu Marquez, akan tetapi ternyata keputusan Marquez yang akan meninggalkan Honda 2023 akan menjadi tahun terakhir Marquez di Honda. Ternyata Kang Mas, Ducati tidak peduli Cak. Jadi dari konfirmasi yang ibu dapatkan, Santi Hernandez atau siapapun yang ada tim dalam HRC tidak diperbolehkan oleh Ducati untuk dibawa ke Gresini. Hanya Marquez yang boleh. Artinya Marquez akan gabung dengan Gresini tanpa ada Santi Hernandez, tanpa ada embel-embel tim apapun itu dari HRC, dari Honda. Karena kenapa? Alasannya adalah Ducati khawatir jika dapur mereka akan terbuka. Sama kan tahu ya, sebelumnya ada rumor bahwa Honda memperbolehkan Marquez 1 tahun, tapi di tahun 2025 diharapkan akan balik. Mungkin Ducati sudah mendengar itu Cak, mungkin ya. Terbukti bahwa ternyata hari ini berita sangat kencang bahwa Ducati menolak Santi Hernandez bergabung dengan Marquez. Inilah yang menjadi tantangan buat Marquez. Gresini sendiri kan sudah memiliki Chief Engineering yang terpercaya yang akan handle Marquez, dan ini adalah Chief yang juga sudah handle Fabio Di Giannantonio. Frankie Carchedi ini adalah sosok yang sudah bersama Suzuki saat itu bersama Joan Mir. Seharusnya memang gak ada masalah buat Marquez. Artinya ya Marquez saat ini harus bisa beradaptasi dengan krunya, tim barunya. Jadi kalau teman-teman kemarin bertanya kepada IWB, Cak IWB apakah Marquez pindah ke Gresini bersama timnya? Tidak Cak, dari beberapa rumor walaupun belum official pastinya, karena Marquez sendiri pun hingga detik ini belum mengumumkan dia gabung dengan Gresini. Akan tetapi bisa kita pastikan Marquez akan ke sana, dan juga kita bisa pastikan bahwa Marquez akan sendiri. Itu yang pertama Cak. Yang kedua Kang Mas, kita pasti bertanya,
Saiki kok kita tuh kalau ngomongin Marquez cukup kasihan ya sebenarnya dengan dia menjadi superstar yang luar biasa. Dia adalah sosok yang ditreatment luar biasa pula oleh Honda. Dia digaji 218 miliar per tahun, ini adalah sebuah angka yang gede, Cak. Luar biasa gede. Bahkan Giacomo Agostini pun mengatakan bahwa Marquez membuang uang 218 miliar itu gila. Soalnya tidak banyak tim yang bisa membayar dengan angka segitu. Akan tetapi Marquez justru memilih, dia hengkang dari Honda. Dia nggak peduli dengan angka tersebut, dan satu keinginan Marquez adalah menjadi juara dunia. Jadi memang jika kita menganalisa tentang gaji dari rumor yang berkembang saat ini ya, kita tahu bahwa Gresini ini bahkan dibandingkan dengan Pramac, rumornya ya uang jauh dibandingkan dengan Pramac. Jadi secara budget diduga Gresini ini nggak banyak uangnya. Jadi bisa saja Marquez ini memang datang ke Gresini dengan uang yang sangat jauh dibandingkan dengan Honda. Bahkan estimasi yang berkembang, Marquez hanya digaji 50 miliar sampai dengan 60 miliar per tahun oleh Gresini. Dan ini pun atas bantuan dari Estrella Galicia. Informasinya memang Estrella Galicia bisa saja tahun depan akan meningkatkan sponsorshipnya kepada Gresini Racing, dan ini menjadi semacam rezeki buat mereka, mengingat dengan datangnya Marquez ke Gresini akan membuat tim Gresini semakin kuat dari sisi budget. Pasti banyak sponsor yang akan masuk, Cak. Sponsor pasti akan berdatangan kepada Gresini Ducati, dan inilah yang membuat semuanya tercengang bahwa Marquez ternyata lebih memilih digaji kecil, tetapi potensi dia untuk juara dunia terbuka. Dan ini pun dikatakan Pecco, Cak, ternyata Pecco Bagnaia merespon. Pecco Bagnaia memberikan penekanan bahwa Marquez adalah pembalap yang berbahaya, dan inilah yang dikatakan Pecco Bagnaia setelah dipastikan meninggalkan Honda dan diduga akan bergabung dengan Gresini Ducati. Berikut kata Pecco Bagnaia yang IWP terjemahkan dari MotoGP. Aku senang untuk itu, diduga Marquez gabung dengan Ducati, karena kami bisa melakukan pertarungan yang bagus. Jika Mark di Ducati, dia akan menjadi super cepat sejak awal. Melawan pembalap seperti dia tidak mudah karena dia hebat. Aku rasa dia akan menjadi pembalap berbahaya dan aku senang untuk itu. Aku akan senang jika Marquez datang ke Ducati. Dia adalah nilai tambah juara dunia 8 kali. Jadi melihat data orang seperti itu akan menjadi penyemangat dan bantuan, dan kemudian kita akan melihat apa yang mampu dia lakukan di atas mesin Ducati. Yes, itu kata Pecco Bagnaia, Cak. Jadi Kang Mas, Pecco memberikan semacam penekanan bahwa Marquez diduga bakal langsung kencang, Cak. Jadi bahasannya namanya talenta itu ya nggak bisa kita pungkiri ya, dan kita juga sangat penasaran. Sebenarnya sih nggak usah penasaran, Cak. Papan tengah pun di atas mesin Ducati bisa merangsek ke depan. Kita buktikan bahwa dominasi Ducati luar biasa. Dominasi Ducati ini menjadi salah satu acuan Marquez kenapa Marquez meninggalkan Honda dan berniat bergabung dengan Ducati. Nah, yang menarik adalah Pedro Acosta, Cak. Ternyata Pedro Acosta pun sudah memberikan pernyataannya mengenai isu di kelas Premier Marc Marquez yang sudah meninggalkan Honda. Pedro mengatakan bahwa akan lebih manis sebenarnya Marquez bangkit bersama tim yang sudah dibelanya. Dan dia pun, Cak, juga memberikan pernyataan penawaran Honda yang akan menariknya, HRC yang ingin menariknya bergabung dengan mereka dan membelot dari KTM. Dan ternyata Pedro Acosta juga memberikan penekanan bahwa jiwanya di KTM, karena KTM sudah membesarkan dia. KTM lah yang sudah investasi besar buat dia, jadi dia tidak akan goyah dan dia juga akan tetap bersama KTM. Berikut kata Pedro Acosta, kalian harus realistis. Pihak yang membawaku ke sini adalah KTM. Pihak yang membayarku sepanjang karirku adalah KTM. Mereka punya motor kompetitif, tim-tim kompetitif, orang-orang kompetitif. Aku rasa KTM akan mengalami kemajuan besar pada evolusi motornya. Jika aku jadi Marc Marquez, aku akan hargai betapa indahnya jika kembali menang dengan pabrikanku, dan betapa menyenangkannya meraih apa yang sudah aku perjuangkan. Marc adalah kisah hidup Honda. Ia sudah bersama mereka selama 10 tahun dan aku rasa ia telah membuat Honda semakin maju, meraih banyak gelar dunia, dan bakal menyenangkan jika menang lagi dengan pabrikan yang sama. Yes, itu kata Pedro Acosta. Dan ya, kalau kita lihat dari kata-kata Pedro ini memang semacam penekanan ya. Seharusnya mungkin Marquez janganlah meninggalkan Honda yang terpuruk, tapi kalau mau ya istilahnya bakal manis banget kalau secara secara mentalitas, secara skillnya dia akan membawa Honda kepada posisinya. Jadi bisa menang lagi, bangkit lagi, itu akan lebih manis. Itu kata Pedro Acosta ya, kita tangkap dari omongannya tadi. Dan semua dibuktikan, Cak, karena Pedro Acosta dipastikan akan naik kelas ke MotoGP bersama Gas-Gas. Konfirmasi tersebut diumumkan oleh Pete Bearer selaku Direktur Gas-Gas Motorsport yang juga menaungi KTM. Dan ternyata, tahu nggak sampean, yang digeser adalah Pol Espargaro. Artinya tahun depan Pedro Acosta akan membalap tandem dengan Augusto Fernandez membela tim Gas-Gas. Kita tunggu saja sepak terjang dari Pedro Acosta
Dan selesai sudah perjuangan HRC yang ingin menggait Pedro Acosta dengan hasil gagal, Cak. Ya memang kita perhatikan ini kan omongan pembalap muda. Sekali lagi kita nggak bisa hantam case per case sih sebenarnya. Pasti ada alasan khusus dari Marquez, dan Marquez pun juga mengatakan, Cak. Marquez sendiri mengatakan bahwa dia tidak ada pilihan lain. Apa yang membuat dia akhirnya kekeh untuk meninggalkan Honda. Dan itu nggak mudah bagi Marquez. Kata Marquez, secara hatinya dia itu terkoyak, Cak. Inilah pernyataan Marquez yang diterjemahkan dari MotoGP. Berikut kata Marquez yang secara emosional menumpahkan semuanya di sosial medianya Marquez. Terima kasih atas perjalanan luar biasa ini. 11 tahun bersama, kami berbagi momen tak terlupakan. 6 kejuaraan dunia, 5 Triple Crown, 599 kemenangan, 101 podium, dan 64 pole. Kerja keras, tekad, dan ikatan yang telah kami bangun selama bertahun-tahun. Tertawa, menangis, gembira, saat-saat sulit, tetapi yang terpenting hubungan yang unik dan tidak dapat diulang. Berpisah, tapi selalu bersama. Aku ingin nge-share sebuah pesan yang aku kirimkan kepada seorang anggota tim. Aku tidak tahu harus mulai dari mana. Aku tidak tahu apakah yang aku lakukan benar atau salah. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Aku tidak tahu apakah semua ini akan berjalan baik. Tapi yang aku tahu adalah semua yang telah kita capai bersama Honda. Ini adalah keputusan tersulit dalam hidupku, yang dipandu oleh pikiran dan keberanianku, bukan oleh hatiku. Hatiku akan selalu menjadi milikmu, selalu. Kalian telah mendukungku dan akan mendukungku. Tapi aku punya satu hal yang jelas. Aku ingin mencoba kembali menjadi pembalap terhebat di dunia lagi. Dan untuk itu, aku perlu menikmatinya. Aku menggunakan teori yang dikatakan pendaki gunung di buku yang kalian tinggalkan untuk aku baca. Jika aku bisa mendaki Everest dalam 3 hari, mengapa mendakinya dalam 5 hari? Logikanya, jauh lebih beresiko mencobanya dalam 3 hari. Kalian akan membuat segalanya lebih beresiko dan itu mungkin tidak dapat dilakukan. Tetapi jika aku tidak mencoba, aku tidak akan melakukannya. Aku tidak akan pernah tahu. Kalian selalu mengatakan kepadaku dan aku menerapkannya, yakni ikuti nalurimu. Tidak ada yang bisa mengalahkanmu dengan karakter dan keberanian. Akhirnya sekarang tiba waktunya hatiku untuk berbicara. Dan seperti yang kalian ketahui, hubungan kita sangat spesial. Oleh karena itu aku berharap jalan kita bertemu kembali. Mari kita nikmati 6 pesta yang tersisa tahun ini. Yes, itu Cak kata-kata Marquez yang sangat menyentuh ya. Kita katakan menyentuh ya. Di situ kelihatan sekali bahwa Marquez juga sangat-sangat broken heart ya. Karena bagaimanapun Honda itu mendukung penuh Marquez. Berjuang bersama selama, bayangin aja Cak, 10 tahun Cak. 10 tahun dan ini bukanlah waktu yang singkat Cak. Dan kita tahu bagaimana Marquez bangkit ya, dari awal sampai akhir semuanya didukung oleh teman-teman yang notabene adalah Honda. Jadi dia merasa bahwa ya ini adalah sesuatu hal yang sulit dan berat. Akan tetapi suka nggak suka memang dia harus shortcut. Dia harus mengambil jalan pintas. Kenapa harus menunggu 5 hari jika bisa di 3 hari? Walaupun mungkin penuh resiko. Itu dikatakan Marquez sudah memikirkan matang-matang. Apapun resikonya dia akan mencoba untuk itu. Nah sekarang yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana dengan HRC Cak? Teman-teman pasti bertanya, bagaimana dengan HRC? Siapa saja yang berpotensi mengganti posisi Marquez di HRC? Dan ternyata Cak, dari beberapa analisa ada setidaknya 6 pembalap yang berpotensi akan menggantikan Marc Marquez. Pembalap ini adalah pembalap-pembalap yang ada di Moto2 dan juga di MotoGP. Jadi nama-nama yang berpotensi karena rumornya memang saat ini bahkan Honda pun sudah ngontek David Brivio. Jadi informasinya, rumornya HRC juga sudah ngontek David Brivio. Artinya Honda saat ini memang sedang bergerilya Cak. Ngontek David Brivio, ngontek juga Massimo Rivola, Aprilia, dan sebagainya. Dan beberapa rumor memberikan kita semacam kesimpulan yang mana ternyata ada 6 pembalap yang saat ini sudah diincar oleh HRC karena pada kondisi yang kritikal dan mereka memang terkesan preparation-nya kurang. Sehingga kita bisa katakan bahwa pembalap-pembalap ini bukanlah pembalap top level yang luar biasa. Ini adalah pembalap yang mungkin bisa menjadi opsi buat HRC. Siapa saja sih pembalap yang sudah diincar oleh HRC dan rumornya siapa saja yang bisa dipilih oleh HRC? Yang pertama, dari analisa adalah Iker Lecuona. Nama ini menjadi sebuah perbincangan kuat Cak, karena Iker memang sudah beberapa kali mendapatkan kesempatan jajal mesin MotoGP. Meski pembalap World Superbike tersebut tidak akan menjadi pengganti langsung, karena kemungkinan besar Iker akan pindah ke LCR, sehingga memungkinkan Johann Zarco pindah ke Repsol. Lecuona dianggap sebagai favorit, karena menjadi pembalap pengganti dalam beberapa kesempatan di musim ini. Lecuona akan menjadi pilihan logis, mengingat pengalamannya di MotoGP, dan pengalamannya pula juga semakin meningkat dengan RCV, dan biayanya yang jelas adalah, ya biayanya pasti relatif murah Cak. Lecuona sendiri sudah mengkonfirmasi sebelum putaran Portimao World Superbike bahwa ia akan bertahan bersama Honda hingga 2024. Meski dia nggak nyebutin Cak, apakah dia akan di MotoGP atau di World Superbike. Yang jelas ini adalah sebuah pilihan pertama untuk
Honda. Yang kedua adalah Jack Dixon. Nama ini juga muncul, Cak, dalam bursa pengganti Marc Marquez karena performanya dianggap cukup baik di Moto2. Dixon dianggap sebagai salah satu talenta besar di Moto2 karena terus-menerus menjadi ancaman bagi Pedro Acosta. Performa Dixon memang melejit di tahun 2023. Itulah sebabnya namanya dikaitkan dengan kursi MotoGP. Jadi, jika kursi Gresini betul-betul berada di tangan Marquez, Dixon berpotensi akan ditarik ke LCR Honda. Sekali lagi, menjadikannya pengganti tak langsung untuk Marquez karena pastinya Zarco akan ditarik ke Repsol Honda. Kemudian yang ketiga adalah siapa? Nah, ini menarik, Cak, karena yang ketiga ternyata sebuah nama, murid dari Valentino Rossi atau Akademi VR46. Namanya adalah Celestino Vietti. Vietti sekali lagi mengingatkan semua orang pada bakatnya dalam beberapa putaran terakhir setelah menang di Austria dan juga finish kedua di Misano. Sebagai seorang pembalap yang juga menarik minat MotoGP untuk 2025, Vietti dianggap menjadi peluang besar untuk mewujudkannya pada tahun 2024 dengan bergabung bersama LCR Honda, yang berarti Zarco akan pindah ke Repsol bersama Joan Mir. Dan mungkinkah ini terjadi mengingat Vietti adalah murid VR46 Academy? Ya kenapa enggak, Cak? Mungkin dengan Vietti justru akan kembali merajut hubungan Honda Rossi yang sebelumnya kurang harmonis. Yang keempat ternyata ya pastinya Maverick Viñales, Cak. Viñales adalah sebuah nama yang tentu saja nggak usah kita bahas terlalu dalam ya. Kalau ngomongin Viñales ini sebenarnya kelemahannya adalah kurang konsisten. Tapi suka nggak suka, dia adalah pembalap yang luar biasa pengalamannya karena Maverick sudah pernah di Suzuki, kemudian juga sudah pernah di Yamaha, dan sekarang di Aprilia. Artinya dia pembalap yang memiliki lumbung pengetahuan yang banyak sehingga ini berguna buat HRC jika dia mau menarik Maverick Viñales. Pertanyaannya, apakah Viñales akan mau bersama HRC? Ya kita lihat saja, Cak, karena kan kita tahu HRC punya uang yang sangat besar. Yang pasti nama Viñales itu masuk dalam bursa persaingan untuk ditarik oleh HRC. Nomor 5 ternyata nama Miguel Oliveira, Cak. Ya, seperti sampean tahu ya, Oliveira telah dihubungi Honda. Oliveira ini tidak bisa dicoret namanya karena memang Oliveira adalah salah satu pembalap yang cukup baik, cukup oke menurut IWB. Hanya saja memang sempat kena cedera kemarin dan akhirnya saat ini kita katakan konsistensi dari Oliveira itu agak terganggu. Tapi tetap, Cak, secara kecepatan Oliveira adalah pembalap yang oke banget jika untuk opsi. Dan yang terakhir ternyata nama Fabio Di Giannantonio yang justru saat ini namanya didepak oleh Gresini dan diganti Marquez. Bisa saja nanti malah Fabio akan ditarik oleh Honda, dan kembali lagi Honda lah yang akan memutuskan apakah Fabio nanti gabung ke LCR atau gabung ke Repsol Honda. Jadi itu ada beberapa nama yang muncul mencuat dalam bursa persaingan untuk gabung bersama HRC. Ya, sekarang sama komen, Cak. Apakah para pembalap tersebut sudah cukup menggiurkan bersampean semuanya? Apakah sudah cukup mampu kira-kira menggantikan Marquez? Tentu saja sangat jauh, Cak, kalau kita lihat performanya, prestasinya. Tapi ya no choice. Gara-gara penjenjangan Honda yang gagal, para pembalap muda yang nggak pernah dilirik, sehingga pembalap yang luar biasa semuanya lolos dari radar Honda. Dan ini ada kegagalan Alberto Puig. Sekali lagi, IWB katakan kegagalan Alberto Puig. Puig adalah salah satu manajer. Tugasnya adalah mencari bibit unggul. Manajer itu memang demikian. Manajer sebuah tim racing bertanggung jawab mencari para pembalap yang berpotensi, memiliki bakat luar biasa, dan dia memiliki kewenangan. Walaupun tentu saja approvalnya tetap di Jepang, tetap yang pusatnya, tapi dari sanalah memberikan rekomendasi. Ini loh yang bagus. Puig kita katakan gagal karena selama ini Puig nggak pernah memberikan atau merekomendasikan pembalap muda. Justru Puig selalu mencari pembalap yang sudah matang, sudah jadi, dan Puig gak sadar walaupun mereka punya uang, tapi para pembalap yang sudah matang ini kan berpotensi menjadi semakin tua. Siapa yang akan dipilih oleh HRC? Kita lihat seperti apa. Dan kita lihat juga apakah David Preview tertarik oleh Honda. Dan juga kita lihat seperti apa nanti Marc Marquez. Apakah dia akan mengumumkan segera untuk konfirmasi gabung bersama Gresini? Bisa saja nanti di Mandalika, dan kita akan lihat nanti di Mandalika. Dan alhamdulillah, Cak, IWB mendapatkan akses bersama Pramac ya nanti. Jadi kita akan ubek-ubek dalamnya seperti apa di Mandalika. Kita akan laporkan ke semuanya real time bagaimana situasi dan kondisi di Mandalika. Mengingat diduga Marquez akan mengumumkan apakah dia akan gabung dengan Gresini itu di Mandalika. Kita lihat saja seperti apa nanti kabar dari Mandalika. Itu aja, Cak, update IWB. Semoga mencerahkan semuanya, dan kalau semuanya suka video ini, like, share, dan subscribe. Oh, jual Cak, sampai sholat 5 waktu karena yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat segandos.